Mohon maaf, mohon izin dengan segala hormat. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ja'alana minal indonesiyin bi asasi Pancasila tahta liwa'i merah putih bi akhlaqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Binnika tunggal ika fadalika rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, a'tina ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifatak. Untukmu Indonesia, untukmu bangsa, untukmu Pancasila. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa istiqomah doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia, dan menjaga marwah kemurnian kitab dan menjaga marwah kemurnian Pancasila. Pada malam hari ini, karena semaraknya polemik, semaraknya penggantian makam-makam, pemalsuan makam-makam wali Allah, dan banyaknya pembelokan sejarah di kitab Cahaya Nusantara, dan juga pembelokan Thariqah Syadiliyah yang dibinyahyakan, juga banyak pengakuan-pengakuan yang jelas tidak dzurriyyah Nabi tapi masih kekeh alias ngotot cucu Nabi. Saya mau menyampaikan sholawat yang merupakan rekom. Kita mengadu, kita punya Nabi, kita punya Rasul. Selain kita yakin bahwa saudara kita dari Sabang sampai Merauke sadar negara kita adalah negara hukum, pasti cepat atau lambat harus diadili. Betul? Dari itu Pak Mujib mau menyampaikan malam ini, ayo kita punya Nabi, kita punya Rasul, adukan kepada Nabi kita, Rasul kita. Kok berani Pak? Di dalam Tanwirul Qulub, mungkin kita lalai, saya bacakan. Kok berani-beraninya Mujib mengadu kepada Nabi dan Rasul? Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi kita bersabda dalam kitab Tanwirul Qulub, yang mana dari rawi beliau At-Tabarani, laisa, tidak ada min abdin, dari salah satu hamba, yusolli, yang siap membacakan sholawat rekom, alayya, kepada saya. Gak ada orang yang membacakan sholawat kepada saya illa balagotni sholatuhu, kecuali bacaan sholawatnya nyampe kepada saya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulna, para sahabat matur alias bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membaca sholawat nyampe kepada engkau ya Rasul, saya tanya ya Rasul, wa ba'da wafatika ya Rasul, apakah juga sampai setelah engkau wafat ya Rasul tetap sholawat nyampe kepada engkau? Apa yang dijawab oleh Rasul? Qal, beliau menjawab, wa ba'da wafati,
kalau ada orang membacakan sholawat kepada saya setelah saya meninggal, setelah wafat saya, innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi, antakula ajsadal anbiya, untuk makan jasad-jasad para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya beliau nabi masih bertengger, tidak akan dihabiskan, dimakan oleh bumi. Maka pada malam hari ini Pak Mujib mengadu orang-orang yang berani di tengah-tengah Nusantara, berani membelokkan sejarah. Katanya umatmu ya Rasul, katanya cucu kamu ya Rasul, berani-berani membelokkan sanad silsilah thariqah Syadziliyah ya Rasul. Malam hari ini Mujib mengadu kepada engkau ya Rasul, berani-beraninya membelokkan sejarah Nusantara dengan menerbitkan suatu kitab cahaya Nusantara. Bohong. Bahkan berani-beraninya ya Rasul, katanya umatmu, katanya cucumu, berani memalsukan makam-makam wali Nusantara. Ayo sahabat-sahabat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidzambi yastaghfirunallah, shallal ilahu wa sallama alaika ya khaira khalqillah, Ya Allah, ya Allah, wal ali wa sahbi hablana, ya Allah, ya Allah, husnal khitami bihim ya Allah. Salawat pengaduan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi, wahai tuanku, ya Rasulullah, wahai delegasi utusan Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah, wahai orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Innal musiina, sungguh di tengah-tengah Nusantara masih ada yang gemar bikin kejahatan. Jauka, menghadap kepada engkau ya Rasul, lidzambi, karena dosanya. Siapa Mujib? Oh, kini ya Rasul, mereka yang berani menjalankan kejahatan adalah mereka yang tidak tercatat secara nakobah, tidak termasuk dzurriyyah engkau, tapi masih kekeh kokoh mengaku dzurriyyahmu. Saya ngadu kepada engkau ya Rasul. Termasuk lagi ya Rasul, katanya dzurriyyah kamu, katanya ulama, katanya muslim, tapi berani membelokkan sejarah silsilah thariqah Syadziliyah ya Rasul. Termasuk lagi ya Rasul, bahkan termasuk yang sangat viral, termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berani ya Rasulullah membelokkan, mengganti palsu makam-makam wali Nusantara. Mujib mengadu ya Rasul, bahkan berani membelokkan sejarah dengan menerbitkan suatu buku cahaya Nusantara, padahal isinya minal mukadzibin, pendusta ya Rasul. Kasihan anak bangsa ya Rasulullah.
Karena saya melihat saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke ya Rasul, pasti jelas mereka adalah pendusta. Mohon syafaatmu ya Rasul, biar Indonesia tetap utuh yang berasaskan Pancasila, berbenderakan merah putih, tetap pakai akhlak engkau ya Rasul, Bhinneka Tunggal Ika. Yo, innal musiiina qad jauh. Cepat atau lambat, kalau tidak tobat kembali ke etika Pancasila, hati-hati. Rakyat dari Sabang sampai Merauke menangis, sama-sama kompak menuju Indonesian Gold, keemasan kita bersama. Sedikit saya kemarin melihat, saya punya saudara atau teman, beliau termasuk masih Duriyah Brawijaya, menyampaikan, wahai yang mengaku Duriyah, baik Sayyid asli atau tidak asli atau oknum, ingat Wali Songo jelas Duriyah Nabi, akhlaknya dipakai di Nusantara. Beliau hadir di Nusantara dari mulai Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Derajat, Kanjeng Sunan Gresik, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kalijaga, hingga Kanjeng Sunan Gunung Jati, semuanya menghargai budaya Nusantara. Konsekuensinya beliau Duriyah Nabi dengan etika sedikit pun tidak bertentangan adat budaya dan agama yang di Nusantara waktu itu masih Hindu. Catatan, itu asli etika Wali Songo, Masya Allah, dibuktikan terbitnya munculnya kerajaan Demak. Kalau beliau gila jabatan, tentu yang diangkat raja mungkin yang sepuh, beliau Kanjeng Sunan Ampel, atau minimal beliau Maulana Malik Ibrahim, atau minimal beliau Sunan Giri. Kenapa Wali Songo tetap yang diangkat adalah pribumi? Beliau Raden Patah, Sultan Patah, betul, putra Trah Brawijaya. Itu etika Wali Songo kita. Catat, etika Duriyah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali 9 bukan ngajari sombong, tapi siap khidmah, pelayan umat yang ada di Nusantara. Sampai Masjid Demak itu menghargai, bentuknya aja seperti wihara. Itu artinya apa? Sedikit pun nggak sombong, walaupun beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi nasab. Peringatan, warning, Wali Songo tetap ngasih tuntunan kepada etika berakhlakul karimah. Itu satu catatan, kata penjelasan teman saya yang telah dari Brawijaya. Aku sekarang malah cangkeng katanya, Pak ya. Sok saya, nggak boleh. Makanya malam ini ngadu, ayo bersama, kita punya Nabi, punya Rasul. Orang-orang musiin gemar bikin kejahatan, bikin ulah di negara kita, Allah maaf dengar, Rasul kita tetap memberi syafaat kita bersama. Amin Allahumma amin. Bibarokati wasilati mursyidina ilallah Abuya maafun al-Bantani radhiyallahu an. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.